ada di Indonesia. Ini udah disiapkan sama staf saya, tapi udahlah saya pakai hati saya aja. Bapak Ibu sekalian, saya sudah cek, tidak pernah ada pelantikan eselon 1 yang saksinya Jaksa Agung dan Menteri Bappenas. Saya mohon kepada Pak Jaksa Agung beberapa hari lalu, kenapa saya minta Bapak izinkan saya berjuang supaya Kementerian PKP ini menjadi kementerian yang tidak hanya membaca fakta integritas, tapi melaksanakan fakta integritas. Dan saya minta langsung irjennya, jaksa terbaik, kadernya Bapak Jaksa Agung. Jadi kalau ada korupsi di sini, yang salah irjen daripada PKP. Udah itu, jelas ya. Tidak ada kementerian saya rasa yang saksinya Menteri Bappenas untuk eselon 1. Itu filosofisnya adalah bagaimana kita membuat perencanaan yang matang. Perencanaan yang berdasarkan kondisi anggaran yang ada. Anggaran kita 2024 14 triliun. Anggaran 2025 5 triliun. Turun 9 triliun. Targetnya naik besar. Pilihan saya sebagai menteri tinggal menyerah sebelum bertanding atau bertanding habis-habisan. Tentu saudara tidak ingin memiliki menteri yang kalah sebelum bertanding. Tapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Bapak Mendagri dan Bapak Menteri PU membuat SKB 1,5 bulan lalu, kita sudah bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Pertama kali PBG-nya gratis. Pertama kali BPHTB-nya gratis. Pertama kali juga PPN 2 miliar ke bawah gratis dari Menteri Keuangan. Karena Mendagri dan Menteri PU membantu. Tapi ini buat rakyat kecil. Dan saya akan bekerja keras bersama eselon 1 yang berlantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia. Menurut saya, Presiden Prabowo adalah presiden yang sangat pro rakyat, yang membuat yang bayar menjadi gratis, membuat PBG yang tadinya 45 hari Pak Asif, di Tangerang, di Sumedang sudah bisa 1 jam sudah selesai dari 45 hari. Saya rasa rakyat harus dimudahkan. Di sini juga hadir Bapak Sekda DKI. Nanti sore saya akan datang ke Sekda DKI jam 4 sore untuk melihat bagaimana proses PBG BHTB yang ada di sana. Hari Selasa saya datang ke Subang. Semoga Subang bisa memecahkan rekor. Hari Kamis saya akan ke Bali untuk melihat itu. Dan saya akan lanjutkan ke Kalimantan Barat, ke Aceh, dan ke Sumatera Utara. Supaya kebijakan ini bisa dijalankan di lapangan, bukan di atas kertas. Jadi saya tekankan saudara mendapatkan kehormatan bahwa saksinya orang yang sangat terhormat. Jaksa Agung dan Menteri Bappenas. Dan satu lagi Ketua Satgas, Bapak Hasim, yang sangat membantu saya. Contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hasim. Mari kita jadi bangsa yang sportif, yang menghargai kelebihan orang lain, menghargai bantuan orang lain, karena kita tidak ada yang bisa jagoan dan kerja sendirian. Ya, Presiden Prabowo sudah memberikan kehormatan kepada saya. Saya pernah 10 tahun lalu merasakan mau dilantik tidak jadi, karena ada yang tidak mau saya dilantik. Tapi Presiden Prabowo memberikan kehormatan dengan saya, kepada keluarga saya akan jawab dengan loyalitas dan kerja keras 100% untuk bangsa dan negara. Saya orang yang tidak biasa basa-basi, tidak biasa Bapak saya ajarkan apa di hati, apa di pikiran, apa di mulut, apa di tindakan sama. Jangan depan belakang main belakang.
Bapak-bapak, sebelum saya terima, saya laporkan Pak Hasim, Bapak Jaksa Agung dan Menteri Bappenas, dari 8 hanya 1 Pak Fitra yang dari dalam. Saya masih akan lantik 6 lagi. Ya. Saya juga ingin percaya dengan birokrasi yang ada di dalam. Saya ingin, ya, tunjukkan kementerian kita juga bisa bekerja keras, bekerja bersih. Saya rasa saya satu-satunya menteri yang nanti dari 14 eselon 1 paling banyak 3 dari dalam. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Dan terima kasih Pak Prabowo mengizinkan saya melakukan itu. Saya tahu ada yang tidak suka dengan langkah saya. Kalau yang tidak suka, silahkan jangan ikut saya. Saya tidak memaksa. Kalau tidak suka dengan langkah ini, silahkan ikut kementerian yang lain. Karena ini adalah pilihan kita. Kita bekerja keras, jangan pikiran kita, hati kita berbeda-beda. Ada di tempat yang berbeda. Kalau tidak cocok sama saya, jangan ada di tempat ini. Cari tempat yang lebih baik. Kayak saya juga mencari tempat yang lebih baik bersama Prabowo dan Hasim Joyo Hadikusumo. Ya, kita sportif aja, kita jantan aja. Sebagai laki-laki, jangan depan sama belakang berbeda. Kalau saya begitu Pak, ya, saya cocok sama Pak Prabowo, Pak Hasim karena jantan. Ya, laki-laki kita sportif bekerja. Jadi Bapak Ibu bekerja keras, ya. Saya akan buat matriks target. Ya, paling lama 3 bulan saya evaluasi. Kalau targetnya tercapai, lanjut. Kalau targetnya tidak tercapai sedikit, saya kasih kesempatan lagi untuk meneruskan. Tapi kalau targetnya terlalu jauh, saya ganti Pak Hasim. Jadi saya nggak basa-basi, ini semua sudah janji, ya. 3 bulan saya akan evaluasi. Semua punya target di sini, punya KPI, termasuk Wakil Menteri PKP juga punya target. Jadi semua kita kerja punya target. Tidak ada yang tidak punya target dan targetnya terbuka. Semuanya tahu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ya, saya juga punya target dari Bapak Prabowo. Kita semua punya target. Mari kita perform, fokus dengan target yang sudah ditentukan bersama. Bapak Ibu tolong bantu saya. Ya, kita kerja keras. Bapak tahu hari ini kita masih ada 5 agenda. Habis dari DKI, habis dari sini kita rapat untuk persiapan ke DPR. Habis itu kita ke DKI untuk lihat PBG. Habis itu jam 5 kita ke Tanah Tinggi untuk ketemu rakyat yang siap Pak Hasim 500 rumahnya direnovasi atau dibangun di Tanah Tinggi tanpa uang negara dari CSR. Ya, jam 5 sore. Jam setengah 8 kita sudah rapat dengan Menteri Seknek, ya, di BPKP. Jam setengah 9 kita rapat dengan perbankan, BTN dan sebagainya, dan juga dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan bagaimana format FLPP. Doakan kami, Pak Hasim, Pak Jaksa Agung, Bapak Menteri Bappenas, tahun ini semoga kita bisa buat skim yang baru. Selama ini 7525, 75 APBN, 25 adalah perbankan. Ini pikiran cerdas dari Dirut BTN, 50-50 dibantu yang lain. Kita berharap tahun ini adalah tahun terbanyak Republik Indonesia memberikan rumah subsidi bagi rakyat yang tidak mampu dari anggaran yang ada. Jadi sampai jam 11 malam kami akan bekerja Pak Hasim. Ya, itulah jadwal kami. Semua bisa diakses oleh Satgas dan saya berharap Satgas terlibat aktif. Kalau boleh juga nanti sudah ini Bapak mendengar apa peta jalan yang kami buat. Kalau dari APBN yang existing segini, kalau relokasi begini, kalau ada tambahan begini, ada 3 skenario. Kalau tidak ada perubahan, ya ini yang kami lakukan. Kalau ada relokasi, jadi begini. Kalau ada tambahan, jadi begitu. Jadi mana yang diputuskan negara, kami siap. Bapak Ibu, ini momentum ya, bagi saya juga momentum karena saya belum pernah melantik. Bapak Ibu orang yang terhormat, jaga kehormatan kita semua masing-masing
dan kita jaga kehormatan keluarga kita. Bapak Jaksa Agung sudah perintahkan Bapak Irjen, Pak, kalau ada yang korupsi di sini, antar sendiri ke KPK atau kepolisian. Jangan pernah ditutupin. Ya Pak ya, janji ya, jangan pernah dilindungi. Irjen dan inspektorat satupun Pak Hasim tidak ada yang dari dalam. Mungkin kami kementerian satu-satunya yang inspektorat, irjen dan inspektoratnya semuanya dari luar. Supaya tidak ada perasaan tidak enak. Jadi irjennya dan 4 inspektorat semuanya dari luar. Ada dari BPKP, ada dari Kejaksaan, ada dari KPK. Jadi kami tidak ada perasaan-perasaan tidak enak untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu menurut saya harus dimulai dari saya sebagai menterinya. Diikuti ke bawah. Tidak bisa saya minta anak buah saya berubah, tapi sayanya kotor dan sayanya korupsi. Perubahan harus mulai dari atas. Saya pikir Pak Prabowo sudah mengatakan itu. Kebocoran APBN sangat tinggi, harus dimulai dan kita tidak kompromi dengan itu. Saya sudah menjadi menteri, saya akan jaga kehormatan dan kepercayaan Bapak Prabowo. Saya doakan semua bisa bekerja keras, bekerja baik. Ya, ini Pak Hasim banyak yang luar biasa. Saya jelaskan saja, beliau ini dari Kementerian Keuangan sekjennya. Ya, yang terbaik rekomendasi dari Ibu Sri Mulyani. Beliau ini dari dalam saya lihat yang paling bisa ya contoh bagaimana nanti orang dalam bisa mampu bekerja keras, beliau ini Pak Fitra.